Oke, Ibu, selamat siang semuanya. Kita kali ini mau training sistem legal, Bu. Jadi kebanyakan ini sistem legal ini orang pusat sih yang input, tapi ada porsinya orang cabang yang input. Jadi kita ajarin yang porsi orang cabang aja ya. Oke, silakan Pak Har. Oke, selamat siang semua. Siang ya. Selamat siang semua ibu-ibu. Kalau dari meeting yang kemarin-kemarin kan ada suara yang kurang jelas. Kalau sekarang nih suaranya jelas atau tidak jelas? Nah, Soalnya ini tergantung dari koneksi internet sih soalnya. betul. Iya Bu, masih ada yang keputus-putus dengarnya atau gimana ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas. Oke. Sip lah. Oke Bu, kita mulai. Nanti sekarang ini kayaknya sih belum ada nih menunya ya Bu. Ini kita lihat ya sekarang. Ini Pak Arif kelihatan ya menunya ya sekarang ya? Aku nggak bisa Kelihatan. lihat. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kan yang sebelumnya ada tuh cuma menu fiducia doang Bu ya. Kalau fiducia itu sebenarnya kan semuanya ada di pusat. Kenapa ada di sini di cabang? Itu sebenarnya hanya untuk ngontrol aja. Terus ada kemungkinan dia untuk membantu menginputkan apa namanya sertifikatnya. Ini ada upload sertifikat nih. Ini di cabang bisa diinput, bisa dibantukan kalau di cabang ada sertifikatnya. Tapi kan ini sertifikat ada di pusat semua Ibu ya. Jadi ini hanya lebih banyak menunya untuk Ibu lihat saja bahwa di sini sertifikatnya sudah terbit. Tuh. Nah, terus sekarang kita mau masukin dua menu. Yang satu menu somasi, penerbitan somasi dan monitoringnya. Terus satu lagi adalah surat laporan polisi dan monitoringnya. Oke. Kan kalau somasi, kita masuk somasi ya. Somasi itu kan bisa diajukan di pusat, di cabang. Cabang bisa mengajukan penerbitan somasi untuk debiturnya diotoritasi sama orang pusatnya. Kira-kira gitu nggak? Atau memang nggak pernah ada bikin pengajuan somasi dari cabang? Nggak ada ya? Selalu ada pengajuan somasi dari cabang ya? Oke. Iya, Pak. Berarti di cabang nanti ada menu somasi ini dan ada pengajuannya. Kita ambil contoh pengajuannya. Di pengajuan ini nanti masuk menu yang seperti ini. Nah, sebentar ini saya delete dulu. Nah, kita klik tambah di sini. Ditambah, terus kita masukin opin yang kita mau ajukan somasinya. Contoh ini kita save. Di sini ada namanya Salim, duduk satu, kemudian harinya ada segini. Nah, pokoknya segini. Nah, karena syaratnya somasi ini adalah ada SP1, SP2 dan SP3. Sebenarnya nanti ini ada cut off time-nya bahwa yang dari sistem itu nanti yang bookingan dari mulai Maret 1 Maret 2020 itu tidak lagi menggunakan uploadan, tapi secara resmi sudah di dalam sistem. Nah, karena ini masih belum tertib ya, belum tertib dan belum semua SP1, SP2, SP3 terupload di sistem, makanya ada fasilitas untuk menguploadkan. Jadi somasi ini syaratnya adalah SP1, SP2, SP3. Itu harus ada Bu syaratnya. Karena itu nanti secara hukumnya, sahnya somasi itu harus ada 3 surat itu. Makanya di pengajuan ini, itu nanti ada penambahan untuk uploadan SP-nya. Nah, kalau nanti sudah ada, di sini ada nih Bu, tulisannya bisa dilihat. Nah, kalau nggak ada, ini harus diupload. Jadi SP1 ya. Contoh ya, bisa uploadin. Dipilih uploadnya. Itu maksudnya SP1 yang sudah dikeluarkan dulu, kan masih ada dokumennya di cabang tuh, di scan nanti dimasukin, diupload di situ. Oke, ini kita udah upload semua syaratnya, kita save. Nah, itu kita bisa lihat Bu di sini. Kita bisa view. Nah, ini apa namanya? Kalau dia secara sistem nanti dia akan masuknya dari sini nih, secara sistem. Tapi karena ini uploadan, dia nanti ditampilkan di sini. Ada uploadannya di sini. Oke.
Nah, syaratnya sudah, pengajuannya berdasarkan opini ini, oke, anggaplah 1 dulu ya, terus kita simpan. Oke, nah ini kan pengajuan nih, baru kita mau ajukan 1, ya 1. Tapi kalau misalnya ini ada salah, pengajuannya salah, atau kurang, atau sekalian mau ditambahin, kita bisa edit pengajuannya. Bisa ditambahin lagi, bisa. Oke, kita ambil contoh. Nah, berarti dia nambah 1 lagi, pagi. Sama Bu kejadiannya. Diupload lagi kalau dia belum ada komplain. Ini bisa kita lihat. Nah, ternyata dia SP1-nya dulu. Ini SP1-nya. Ini kalau secara resmi dibikin dari sistem, dia akan ada surat ini secara otomatis. Oke. Nah, kita ambil cuma 1 aja contohnya itu ya, biar nggak mubazir. Nah, kita ambil 1 contoh ini. Kita simpan. Oke, pengajuan. Nah, di cabang nanti kelihatannya cuma status new ini, Bu. Ya, statusnya new. Karena ini pengajuan nanti diproses di pusat. Jadi yang menyetujuin ini adanya di pusat. Oke, nanti secara rahasia saya approve dari pusat. Nanti kan nggak kelihatan dari situ, tapi saya approve dari pusatnya. Sebentar. Itu global 1 oke, simpan. Stephen. Muhammad Ali. Terus perhatian. Oke, kita simpan. Oke. Kelihatan suratnya. Approve. Oke. Oke. Nah, Ibu, itu pengajuan Ibu yang dari cabang itu di approve di pusat dan ditentukan siapa saja yang bertanggung tangan di somasinya itu. Nanti status ini akan berubah kalau dia udah di approve. Jadi kalau ini kita refresh, nah secara otomatis dia berubah Bu ya, approve. Jadi yang sudah di approve ini Ibu bisa cetak ya, bisa cetak. Terus kita cetak sini. Nah, masih kelihatan ya, Pak Arif, ini kelihatan suratnya ya? Kelihatan ya, oke. Bu, jadi nanti Ibu hanya mengajukan, diprosesnya di pusat, di approve-nya di pusat. Nah, setelah ada proses approve tadi, statusnya sudah approve, Ibu bisa cetak ini. Inilah bentuk somasi yang Ibu bisa cetak langsung dari cabang. Nah, kan kalau cabang mengajukan nanti bisa dicetak di cabang, atau pusat membuat secara akhir bulan biasanya gelondongan. Nah, nanti dikonfirmasi ke Ibu bisa langsung cetak. Karena mendistribusikan surat ini itu lebih cepat dia pakai dari cabang. Oke, ini bentuk suratnya. Dan ini secara otomatis ada template tanda tangannya. Dan ini tinggal Ibu cetak. Oke. Nah, bentuk cetakannya seperti ini, Bu. Ibu cetak. Oke, terus seperti biasa, Ibu, setiap surat yang diterbitkan itu kita lakukan monitoring. Nah, kita ambil monitoring, ya ada somasi pembentuk suratnya diajukan, di-approve di pusat, terus dicetak di cabang, terus kita lakukan monitoring. Oke. Surat ini kan harus dikirim, Bu. Harus dikirim.
Nah, seperti biasa pengiriman surat kita pakai menu kirim ini, yang tadi kita cetak ini, udah kita kirim. Itu pengirimannya juga ada dua tuh, cara internal dan eksternal. Ya, biasanya bisa pakai eksternal. Ambil contoh ya Bu ya, nanti kan itu ya bisa dipilih sendiri. Kalau dia pakai TV 12.000, mahal. Tanggal dikirimnya, terus kalau dari eksternal ini resinya Bu, resinya di upload di sini, terus disimpan. Nah, artinya tadi surat sudah dicetak, terus ini langsung dikirim ya, kita dikirim. Nah, di sini mesti ada flag bahwa surat tadi sudah diterima oleh nasabahnya, karena untuk menjaga-jaga ini surat hanya diterbitkan nggak nyampe ke nasabahnya, nanti akan jadi masalah hukum gitu. Itu harus benar sih. Jadi yang setelah dikirim itu di flag, diinputkan penerimaan suratnya. Jadi ini nanti diterima, statusnya ini kalau diterima ya diterima, atau nanti kalau nggak diterima nanti tidak diterima gitu, antara dua ini. Nah kalau diterima, terus yang terima siapa? Suaranya kecil Pak Ari. Kecil ya? Ya tadi sekarang ya. Sekarang udah? Udah. Sip. Udah. Lu kalau misalnya nggak kedengaran atau suaranya kecil, itu ya protes ya. Jadi nggak kelanjur panjang. Ini statusnya kalau diterima nanti tanggal diterimanya kapan? Tadi kan dikirimnya itu, terus tanggal yang sama ya, tanggal 24. Yang terima siapa? Yang terima itu bisa debiturnya, bisa siapa lah gitu ya. Harus ada informasi siapa yang terima. Kalau kita pakai pengiriman yang eksternal kan kita bisa lihat tuh, kita bisa tracking surat itu nyampe tuh siapa ya yang terima, kan bisa diketahui dari situ. Oke, terus tanda bukti terimanya, terus keterangannya. Oke, kita simpan. Jadi monitoring surat dari somasi tadi itulah dikirim dan terima. Oke, nah somasi ini juga sebenarnya bisa dibatalin Bu, ini bisa batalin itu, bisa batalin ininya somasinya gitu. Jadi kemungkinan ada selisih waktu nih, suratnya lah masih terbang tapi nasabahnya udah bayar gitu loh. Itu kita bisa batalkan dengan menu batal ini. Oke. Terus somasi ini juga harus ada dampaknya, efeknya penerbitan surat somasi ini gitu loh. Nah, itu memang dilihat secara manual Bu, perkembangannya gimana gitu loh. Jadi dari somasi yang diterbitkan, yang disampaikan ke nasabah itu menyebabkan penyelesaian seperti apa gitu loh. Jadi kita ambil menu penyelesaian ini. Nah, dari suratan itu apa yang terjadi? Bisa jadi kan dia nasabah bayar angsurannya, atau pelunasan awal, atau penarikan unit, atau ada indikasi lain yang harus kita laporkan ke polisi. Artinya dari somasi nggak mempan nih, kita mau ajuin ke polisi. Nah, pengajuan polisi itu ada dua, ada pengaduan, ada surat pengaduan, ada laporan polisi. Itu. Jadi ini tergantung dari perkembangannya, Bu. Dari somasi itu akan menghasilkan dampak apa ke debiturnya gitu. Dan ini harus diisi, Bu. Harus diisi ya. Oke. Nah, kalau di somasi ditarik ya kita sebut ini ditarik kapan, tanggal penyelesaian ditariknya. Nah, terus upload bukti penyelesaiannya, ini nanti kalau ini penarikan, Bu. Ya, kalau dia ditarik. Gitu. Oke. Anggaplah nasabahnya bandel, kita ambil laporan pengaduan gitu ya. Terus buktinya laporan pengaduannya apa gitu loh. Simpan. Oke. Nah, somasi itu sebenarnya
sebenarnya sampai situ. Tinggal dampaknya dari somasi itu apa, nanti tinggal di status terakhirnya ini. Nah, itu kita bisa lihat tuh historinya. Ya, jadi surat somasi ini hanya satu. Ini detailnya. Ini penyelesaiannya penampilkan terpaksa dilakukan ini tampilkan. Ini bukti penyelesaiannya. Ini kalau pengirimannya tadi, ini bukti terimanya. Oke. Oke, untuk yang somasi hanya begitu menunya. Ada yang kurang jelas, Ibu? Atau suara saya yang nggak jelas ini? Ibu gue udah mau nanya. Pak, ada Pak mau tanya Pak. Ya, boleh. Pak, kebanyakan kan tiap kita pengajuan somasi kan ada yang salah gitu Pak, ada yang Salah apa ya? salah itunya loh Pak, apa Narasinya. namanya? Surat, Iya, isi suratnya. ada isi suratnya. Nah, kalau gini di ya? sistem ini kira-kira kira-kira nggak Bapak. bakalan ada yang salah nggak sih Pak? Ini kita minta draft ini ada kali 7 kali revisi, Bu. Iya Oh. benar, ada 7 kali revisi. Ya, ini anggaplah ini finalnya, final. Artinya secara legal, secara bahasa legal yang bahasa hukum yang diterapkan di sini, ini sudah melalui tahap koreksi yang lumayan panjang. Semoga ini nggak ada kesalahan lagi, Bu. Gitu. Nah, sebentar Bu. Tadi kalau keberatan Ibu ada salah itu kebanyakan salah apa Bu? Biasanya kan di tanggal awal kontrak, terus nomor pinjamannya kan ada yang salah, terus namanya juga kadang kan ada yang salah kayak gitu Pak. Itu ini berarti gini. kan by system kan Pak? By system ini nggak Iya, diketik by manual Bu. Oh ya udah. Nggak diketik manual. Oke, kalau itu kita bisa pastikan nggak salah karena kita ngambilnya dari sistem. Oh ya udah Pak kalau gitu. Ya benar ya, Siap, gitu. siap. Ya. Jadi bahasanya gini. Jadi nanti begitu di-approve dari pusat, Ibu tinggal cetak ini, tinggal dikirim. Tinggal nanti dimonitor perkembangannya apa dari somasi itu. Nah, kalau somasi ini Bu, dia nggak full ada di pusat. Karena monitoringnya juga dilakukan di cabang. Jadi nanti penunjukan monitoringnya itu lebih banyak ke cabang kalau yang somasi. Karena BIC-nya ini kan BIC. Suara kecil Pak. Ya, gimana? Gedenya gimana ya? Nah, itu sekarang Oh, ini gede sekarang. Oh, ini mic-nya tak telan ini, Pak. Deketin aja. Jadi surat ini sudah direvisi ini, Bu. Apa namanya? Kata-katanya bahasa hukumnya ini, bahasa bab-babnya itu. Nah, kalau tadi yang ditanya adalah field-nya, nah itu field-nya memang udah kita ambil dari sistem langsung. Jadi bukan diketik manual, Bu. Oh, iya. Siap. Ya. Oke ya. Ini udah otomatis lah, udah otomatis ya. Ibu-ibu yang lain yang bermasalah dengan somasi? Mau nanya Pak. Iya boleh. Itu somasinya sampai somasi 1 aja apa ada somasi 2 nanti? Gini Bu, di tracking surat kita secara legalnya sih tracking surat kita cuma 2 Bu, 1, 2. Cuman kan kemarin memang ada perdebatan di orang legalnya, mungkin karena pengalamannya juga di cabang. Jadi di surat kita Bu nggak kita sebutin itu somasi 1 atau somasi 2. Tapi somasi doang. Somasi aja jadi. Ya, secara surat ya, secara surat. Tapi yang kalau Ibu lihat tadi, kalau yang di menunya tadi, di menu yang ini. Ini kan Ibu lihat somasi 1 ya. Nanti maksudnya somasi 2. Ini akan kita bebaskan sebenarnya, Bu. Maksudnya nggak lagi dicatat sini, cuman tetap kita catat tambahannya. Jadi nanti ini somasi, tapi nanti kita tambahkan informasi di sini, itu periode keberapa dan real hari berapa. Jadi akan tahu. Jadi kan bisa jadi di periode 7, di real hari 91 dia kena somasi ini. Terus dia bayar. Tapi kan kemungkinan dia bisa dapat somasi lagi tuh. Periode 12 umpamanya. Real hari 61 umpamanya gitu ya. Kan dia masih tetap dapat somasi lagi tuh. Nah, tracking ini yang kita lihat ini satu ke satu ini tracking dari kitanya bahwa kita sudah mengeluarkan berapa kali somasi. Itu.
berapa kali somasi. Jadi nanti debitur ini kita bisa tracking, Bu. Debitur Salim ini umpamanya dia dapat 10 kali somasi gitu umpamanya, Bu ya, 10. Berarti dia dikertak somasi untuk bayar gitu loh, Bu. Gitu loh. Jadi kalau somasi kan masih intern kita nih, Bu, masih orang legal kita yang mengeluarkan suratnya. Tapi kalau sudah LP itu kan melibatkan pihak ketiga, pihak kepolisian gitu loh. Nanti sampai ke kejaksaan. Tuh. Jadi pertanyaan Ibu tadi, somasi itu masih bisa, Bu, masih bisa lebih dari 2. Padahal sih secara hukumnya, secara legal hukumnya itu maksimum cuma 2 kali. Itu. Ya, tapi karena itu ada kepentingannya ya, di kita ada kepentingannya, nanti kita loskan, somasi bisa terus berurut, dan nanti yang diambil kalaupun nanti ada naik kasusnya jadi ke kepolisian, jadi 2 somasi terakhir yang kita ambil. Gitu. Jadi batasnya 2 itu bukan jumlahnya, tapi 2 terakhir yang diambil. Itu secara legalnya gitu nanti solusinya. Oke, Pak. Oke. Ibu-ibu yang lain ada yang masih ragu sama somasi? Cukup? Oke. Kalau kita lanjut, berarti untuk yang fidusia sudah, somasi dan monitoring somasi sudah, terus kita masuk ke laporan polisi. Nah, laporan polisi juga sama, Ibu. Gini, yang tadi Bu, kalau tadi somasi tadi kita kan yang tadi ini, yang di-approve ini, pilihannya tadi kan kita pengajuan ke pengaduan Ibu ya. Nah, dia secara otomatis masuk ke sini Bu, pengaduan. Nah, ini nanti bisa diproses. Jadi proses untuk di approve. Jadi nanti kalau dari somasi ini tadi kita ngambilnya untuk dibikinkan surat pengaduan polisi, nanti munculnya di pusat, ini akan muncul di pusat untuk di approve di pusat untuk pengaduan laporan pengaduan polisinya. Bentar, itu contoh. Kalau contoh itu kita lihat laporan polisi. Oke. Nah, jadi kalau ini kan new Bu ya, seolah ini dibikin baru, tapi sebenarnya nggak langsung dari pengajuan. Karena pembuatan laporan polisi bisa langsung dari pengajuan ini atau dari penyelesaian somasi. Jadi kalau penyelesaian somasinya tadi itu pengaduan atau laporan polisi, secara otomatis dia masuk ke laporan sini. Dan itu menjadi new. Nah, new ini butuh approval dari pusat. Jadi Ibu selama ini new, Ibu tunggu atau Ibu kontak sama orang pusat untuk di-approve-kan. Oke lah, yang ini tadi saya approve dari pusat itu ya, sebentar. Halo. Oh, maaf Ibu, yang ini masih belum nyambung dia. Jadi kalau yang dari somasi memang listnya masuk ke sini, tapi masih nyangkut di pusat. Oke. Ini kan salah satu yang otomatis ya maksudnya. Kalau ini kita ngambil contoh yang baru aja ya, kita ajukan. Jadi untuk LP itu ada 2 jenisnya Bu. Ada laporan polisi, ada laporan pengaduan. Bedanya, kalau laporan polisi itu ujungnya harus cabut berkas itu. Jadi panjang nanti urusannya. Dan biaya yang diajukan untuk yang pengaduan polisi itu lebih besar. Dan biasanya itu orang legal menyarankannya untuk hanya sampai pengaduan. Karena pengaduan hanya begitu surat pengaduan sudah dikeluarin,
dia nggak ada lagi penjemputan berkasnya, dan itu biasanya biayanya lebih murah, biayanya lebih terjangkau. Oke. Yang tadi harusnya sih masuk sini bisa diproses, tapi itu masih nyangkut ya. Nanti kita tanya dulu. Jadi kita bikin salah satunya dulu. Oke, kita ambil pengaduan dulu. Contoh nomor ini, dibikin ini, kita bikin surat pengaduan. Nah, untuk surat pengaduan ini, Bu, itu kan biasanya ada biaya ya, biaya untuk pembuatan surat pengaduan polisinya, gitu loh. Nah, di sini memang diwajibkan input. Jadi angka yang di sini adalah angka yang sebelumnya ada memo pengajuan biayanya, Bu. Jadi pengajuan biayanya dulu tuh, pembuatannya itu nanti disetujuinya ada nilainya berapa. Itu biasanya sih kalau pengajuan itu biasanya rata-rata sih 2 jutaan. Nah, jadi untuk pembuatan pengaduan laporan polisi ini diwajibkan membuat kronologisnya, Bu. Ini kronologis yang harus harus diisikan di sini. Terus komentar dari paket 1. Apa yang sudah dilakukan terhadap debitur ini dari paket 1-nya. Begitu juga paket 2-nya. Terus komentar dari SPV collection-nya. Apa yang sudah dilakukan oleh SPV collection-nya. Terus BM-nya juga ngasih komentar itu. Oke, nah sebenarnya ini kalau laporan polisi ini SP1, SP2, SPDP-nya sudah ada, itu secara otomatis dia akan terisi. Ada terisi. Tapi kalau belum ada, sama Bu, somasi syaratnya juga SP1, SP2, SP3. Kalau RP itu syaratnya ditambah somasi. Jadi selain SP1, SP2, SP3 ada somasinya. Jadi penerbitan LP itu wajib ada somasinya, gitu. Ambil contoh. Dan somasinya. Jadi ingat ya Bu ya, ini sebenarnya akan terisi secara otomatis jika sudah terekam semua surat-suratnya di sistem. Terus ini ada tambahan kalau ada surat pernyataan dari nasabahnya. Terus sertifikat fidusia sama Bu. Kalau ini udah terinput, dia akan ada di sini. Kelihatan ada di sini. Karena syaratnya biasanya sih polisi minta ada SP1, SP2, SP3, somasi, dan sertifikat fidusianya. Tergantung nego, tapi sebenarnya ini wajib. Oke, kita ajukan. Oke. Jadi ini satu, waktu kita mengajukan ini pengaduan, laporan pengaduan dari cabang, itu kan nanti statusnya jadi pengajuan ya. Nah, status pengajuan ini nanti yang approve orang pusat, Bu. Jadi ini pengajuan yang dari cabang. Nah, kalau udah di approve, itu nanti jadi approve gitu. Jadi kalau kita nanti di pusat di approve, oke. Di approve, oke. Approve. Nah, ini kalau kita refresh, nah yang kita bikin, yang kita ajukan pengaduan ini tadi, ini statusnya berubah jadi approve, berarti sudah di approve dari pusat. Nah, setelah di pusat ini di approve,
kita bisa cetak. Bisa cetak. Enggak, sebenarnya ini nggak perlu dicetak di cabang, ini nggak perlu cetak. Ini nggak ada nanti. Cetaknya di pusat karena ini surat pengajuan, Bu. Pengajuan yang hanya diperlukan untuk approval pengajuan dana pengajuan polisinya yang tadi kita input 2 juta tadi. Jadi surat ini nanti di approve di pusat, diproses di pusat. Nah, nanti yang dibalikin ke cabang bukan surat, Bu, tapi dana yang tadi diajukan. Jadi kan kita nginput dana 2 juta, Ibu ya. Nanti dana itu yang masuk. Nah, begitu dana itu masuk, baru dana itu dipakai, dibawa ke kantor polisi untuk pembuatan atau biaya pembuatan laporan pengaduan. Jadi nanti nggak ada, ini nggak ada, kondisi cetaknya nggak ada. Yang nanti ada itu cuma upload. Jadi setelah uangnya tadi diterima di cabang, terus dibawa ke kantor polisi, mendapat surat laporan pengaduan polisi. Nah, tugasnya Ibu menguploadkan suratnya tadi. Jadi setelah ini di-approve, nanti Ibu masuk ke upload. Nah, yang di-upload kalau surat pengaduan itulah surat bukti pengaduan. Ini dari kepolisian, Ibu. Ibu scan, terus Ibu upload. Oke, jadi yang di-upload di sini adalah surat bukti pengaduan untuk debitur ini. Di-upload. Sudah. Nah, ini sudah upload dok di cabang, statusnya cuma sampai sini, Bu. Nah, pemantauan dan penyelesaiannya itu semuanya diselesaikan di pusat, Ibu. Jadi nanti koordinasinya mungkin bisa by phone atau by WA. Itu karena surat pengaduan ini dikawal langsung oleh orang legal pusat. Cuma nanti akan ada beberapa laporan-laporan, Ibu ya, laporan apa yang dari polisi, nanti itu dilaporkan, maksudnya langsung dilaporkan di legal pusat, Bu. Jadi tidak ada lagi pekerjaan di cabang. Jadi cabang kalau bikin LP itu cuma ada pengajuan dan upload doc, sudah. Cukup. Gitu. Nah, semua penyelesaiannya ada di pusat. Nah, itu untuk pengajuan yang laporan pengaduan. Nah, kalau untuk yang pengajuan itu juga sama, Bu. Untuk laporan polisi juga sama. Oke, nanti angkanya aja, nominalnya berapa, bisa. Jadi yang diupload tetap SP1, SP2, SP3 somasi surat pernyataan. Sertifikat ini nanti secara otomatis diambil dari sistem. Ini diajukan. Nah, ini pengaduan polisi. Nah, ini Ibu cuma mengajukan, ini ada pengajuan. Nanti approval-nya dan penyelesaiannya ada di pusat. Cuman nanti kalau ini udah di-approve, Ibu tinggal upload suratnya. Oke. Kita coba approve dulu. Laporan polisinya di-approve. Ininya si Rahmat approve. Oke. Lembar dikerja Ibu itu, di screen-nya Ibu, cabang, ini kalau di script, nah, berarti yang kita ajukan tadi, laporan polisi diajukan, di-approve di pusat. Jadi, tanggal pengajuan dari cabang berapa, nanti tanggal di-approve di pusatnya berapa, kelihatan, terus statusnya udah di-approve. Nah,
Kalau yang di-proof berarti dana yang tadi dimajukan, yang 3,5 juta tadi, itu cair ke cabang. Dan dana itu digunakan untuk pembuatan laporan polisi yang sudah disepakati yang sebelumnya. Oke. Nah, setelah keluar surat dari kepolisian yang surat laporan polisi, nah surat yang dikeluarkan dari polisi itu Ibu upload pakai upload doc ini. Nah ini, di sini Ibu upload surat laporan polisi tadi. Upload di sini. Upload. Nah, statusnya sudah upload doc, Bu. Nah, kalau sudah upload doc ini, berarti statusnya, penyelesaiannya sudah semua ditangani oleh orang pusat. Jadi, untuk yang menu legal, somasi dan laporan polisi, tugasnya itu cuma ngajukan, upload, selesai. Tapi nanti kalau ada surat-surat yang datang dari polisi ke cabang biasanya kan, nah itu dilaporin aja. Laporin ke pusat, karena semua uploadan, semua penanganan, semua tracking dari proses-proses tadi itu semuanya dikerjakan oleh orang pusat, orang legal pusat. Gitu. Jadi menunya cuma itu, somasi, laporan polisi. Yang somasi tadi hanya sampai sampai solusinya, ya. Si monitoringnya ini ya, sampai penyelesaiannya. Nah, tapi kalau untuk yang laporan polisi itu, ya mana dia? Untuk laporan polisi, Ibu hanya mengajukan dan upload. Cukup. Ada pertanyaan, Ibu? Arif? Pak, mau tanya dong. Boleh. Kan biasanya kalau pengajuan apa sih LP itu kan berbarengan sama biaya. Betul, Bu. Nah, itu kan jadi kalau gini, manual. Biaya dulu. Sebenarnya gini, Bu. Sebenarnya nanti kita ada menu pengajuan biaya untuk LP atau pengaduan tadi atau somasi. Somasi enggak ya? Untuk laporan polisi ini sebenarnya nanti akan dibikinin nih, cuman ini nggak bisa bareng. Jadi ini proses suratnya dulu. Makanya tadi waktu kita bikin pengajuan atau laporan tadi ada angkanya di situ kan. Nah, kita masukin angka. Nah, angka itu adalah angka yang di-approve. Jadi Ibu ngajuin memonya itu. Jadi pengajuan dulu. Berarti memonya tetap manual dulu. Baru kalau sudah di-oke biayanya baru masuk ke sistem itu. Soalnya kan biasanya kan gini toh Pak. Bareng ya? Kan kayak Benar tadi sih, kronologis. Biasanya enggak, maksudnya kalau yang belum mitralun ini ya, maksudnya saya betul. aja. Biasanya kan ada yang namanya kronologis kan gitu toh. Terus nanti ada data pinjaman, ada data kendaraan, terus habis itu kan di bawah juga nanti ada penanganan angsuran kolektor bucket 1, bucket 2, SPV kalau sama, hampir sama kayak mitralun tadi gitu kan. Terus apa sih SOP sudah dijalankan apa belum? SOP itu kan berisinya SP1, SP2, somasi, fidusia, tetek bengek itu kan. Iya, betul. Nah, kalau misalkan itu udah di ACC sampai Pak Agung, biasanya kan ada manajer call sama Pak Steven, sama Pak Agung, sama BM, kan gitu. Yang approve. Tanda tangannya. Enggak, tanda tangannya itu kan. Terus, nah pengajuan itu berbarengan sama untuk kita negosiasian apa sih, uang pertama itu loh Pak. Yang polisi ya, untuk pembuatan itu ya. Nah, kalau misalkan jenengan sistemnya kayak gitu, otomatis kita pengajuan uangnya gimana? Kalau misalkan emang manual, berarti kita kerjanya double ya. Yang pertama kita buat yang manual, yang kedua masukin sistem sini kan. Sistem lagi gitu ya enggak? Kalau di main logikanya. Betul Ibu. Nah, itu kan jadi dilema sebenarnya Bu. Cuman kan gini, kita mau nyampaikan dulu nih sistem yang ada sekarang secara sistemnya begini. Nah, makanya tadi ada angka uang di situ. Sebenarnya itu udah dipertanyakan dari awal Bu. Dari awal udah dipertanyakan dari sini kita gimana itu prosedurnya. Karena pembuatannya seperti ini gitu loh. Karena kan secara pengajuan harusnya suratnya semuanya udah komplit baru keluar angkanya kan.
Nah, di sini disebutkan angkanya gitu loh. Nah, itu. Jadi nanti sebenarnya gini, Bu, ini kan baru introduction nih. Ini belum akan dijalankan. Belum fix. Tapi itu caranya nanti akan begitu. Jadi sekarang ini sebenarnya masih kurang modul biayanya. Jadi pengajuan biayanya itu harusnya sih berdasarkan dokumen yang kita ajukan seperti tadi toh. Semua komplit kan, karena kalau yang tadi tuh kalau dokumen lainnya foto itu kan dia nggak perlu Ibu masukin kan, karena memang sudah ada gitu. Jadi ini introduction dulu Bu, introduction kayak gitu, karena ini memang berarti ini kan kurang biaya, belum fix ya? belum fix, karena ini soalnya nanti kan belum, ya mohon maaf Pak, ini kan juga dengan adanya COVID gini kan kemungkinan besar untuk pengajuan seperti ini kan seperti itu kan tidak menutup kemungkinan bakal ada, apalagi betul. dengan kondisi seperti ini gitu kan. Kalau misalkan sudah ada sistem seperti ini berarti kan mau tidak mau kita harus menjalankannya. Cuman kalau emang ada kalau dari jenengan juga masih bilang ini belum fix, berarti kan kembali lagi kita sebenarnya pakai manual dulu gitu aja kan. Iya. Jadi ini kita introduction Bu, nanti pembuatannya kayak gini. Cuman yang kurang itu adalah pengajuan dananya. Karena kan secara manual sebelumnya itu nempel kan. Pengajuannya itu nempel gitu toh. Betul. Jadi ini sekarang ini hanya ini pengenalan nih Bu, pengenalan dulu nih. Nanti akan ada suratnya seperti ini gitu loh. Nah, tinggal nanti disusulkan biayanya ada di mana gitu. Oke, terus itu Pak kembali lagi soalnya tadi mohon maaf tadi kan saya bebarengan sama Booking, sama satu lagi yang balik lagi ke somasi itu kan kalau Lamongan pribadi itu kan nggak pernah dikirim dari cabang, pasti kan dikirimnya dari pusat. Gelondongan kan Bu ya, oke. Kalau jenengan ngejelasinnya itu kan tadi eksternal ya. Nah, sedangkan kirimnya. Kalau misalkan backgroundnya habitnya Lamongan, orang-orangnya yang nasabah Lamongan itu pasti kalau dikirim dari pihak kita, maksudnya dari pihak kolektor atau SPV, mereka kan sudah kenal dengan wajah-wajah itu. Kalaupun sama eksternal itu kan otomatis yang udah PKS sama kita. Nah, ada biaya kan Pak, kan gitu. Nah, biasanya kebanyakan kita dikirimnya dari pusat. Kalau dari pusat, apakah cabang tetap buat seperti itu atau gimana? Jadi gini Bu, kemarin kan dari orang legal pusatnya itu gini, bahwa ini yang menjadi kendala kan kecepatannya nih Bu, kecepatan ngirimnya. Ya, kalau dikirim dari cabang lebih cepat, nanti dikirim dari cabang. Gitu. Tapi ya itu tadi konsekuensinya biayanya tetap keluar dari cabang toh, ada biaya pengirimannya itu. Benar nggak Ibu? Kalau yang kolektor enggak ada Pak. Kalau eksternal, kalau yang pakai yang pihak ya kan ada biaya surat yang harus diantarkan kan gitu loh. Nah, paling gitu. Jadi tinggal nanti gini, karena kan kemungkinannya kayak gini Bu, ada cabang yang nggak mungkin kolektornya nggak ada atau gimana, itu harus dikirim dari lewat surat gitu kan. Nah, tinggal nanti kita belum menentukan, belum tahu nih si legalnya sama untuk pihak cabangnya gimana cara kerjasamanya ini untuk menghindarin itu. Untuk menghindarin kayak tadi itu Bu, kalau misalnya biaya kan dibeban ke cabang dulu walaupun nanti bisa diklaim toh. Betul. Gitu. Berarti jadi, tapi kalau misalkan pengiriman dari pusat masih bisa atau sudah tidak masih bisa. kan? Masih bisa. Tapi prosesnya tetap kayak gitu. Sama gitu. Tinggal kita langsung follow up ke pusat kalau itu minta dikirim dari pusat gitu aja. Betul Ibu. Terus yang manual berarti sudah nggak dijalankan. Biasanya kan kita kalau permintaan yang somasi kan kita buat manual, terus nanti kan ada pilihannya kirim dari pusat atau kirim dari cabang kan gitu. Betul. Oh iya sudah. Betul. Kalau yang somasi ya, Kalau yang somasi itu somasi sebenarnya kan hanya untuk biaya pengirimannya doang kan, atau dikirimnya dari pusat atau dari cabang gitu toh. Ya itu nanti itu ya kalau itu sudah deal Bu sebenarnya, nanti bisa di pusat atau di cabang. Karena kan gini, somasi itu kadang-kadang kalau akhir bulan itu cabang nggak mengajukan, tapi dari pusat misalnya ada kebijakan ya, direkturnya bilang bikinin somasi, itu di gelondongan Bu dia bikinnya. Tetap dikirim. Nah, cuman kan kalau yang gelondongan itu biasanya langsung pusat yang ngirim toh. Ya, cuman kan itu takutnya nanti tidak terkoordinasi sama cabang, karena nanti kan penyelesaian itu harus kan akunnya ada di cabang nih.
Dari penerbitan somasi tadi, apa nih dampaknya ke debitur, dia bayar atau ditarik atau gimana gitu kan, ada penginputan penyelesaian yang di somasi. Gitu. Jadi itu menghindarkan miskomunikasi antara surat yang diterbitkan antara cabang sama pusatnya gitu. Gitu Ibu. Jadi kalau somasi masih nggak ada kendala Ibu ya, cuman mau dikirim dari pusat atau tidak ya. Nah, kalau yang LP memang benar Ibu, yang LP itu nanti biaya itu tuh. Karena kan sebenarnya yang kita ajukan itu adalah surat untuk mengeluarkan biaya, bukan surat polisinya kan gitu. Betul. Itu masih kurang Bu. Nah, tapi ini kita mengasih introduction ini bahwa nanti akan begini. Cuma nanti untuk pengaturan biayanya itu akan ditambahkan. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Udah Bu, ada lagi nih. Halo Ibu. Bu Tini menanya lagi. Enggak, Pak. Mana? Oh, itu kok suaranya. Oke. Terus udah Bu, nggak ada mau nanya nih. Ya udah pinter ya. Ini nanti biasa Bu rekamannya saya kirim ke grup ya. Kalau misalkan Ibu mau melihat lagi cara-caranya nanti bisa Ibu lihat di videonya. Oke, kalau nggak ada mau nanya lagi, Pak Opang mau ada mau sampaikan? Ya, udah masuk Pak Opang. Udah. Untuk Pak Heru? Pak Heru ada? Ada. Oke. Nah, saya itu sedikit ya, kasih Pak Heru. Yang biaya itu Pak Heru. Arahan biaya ya, gini ya. Biaya pengiriman. Tadi siapa ya? Lita ya? Yes, Pak. Oke. Itu paling kritis loh Pak. Punya kita paling kritis. Iya, Bu Lita ini mantan marketing, mantan kredit, gitu ya. Yang penting bukan mantannya Pak Heru aja. Nah, itu baru saya mau bilang mantan Pak Heru bukan. Oh my God ya. Oke, Rita dan teman-teman yang lain ya, mengenai biaya tadi, ya. Itu balik lagi tergantung kebijakan. Memang proses somasi ini pengirimannya dari cabang apakah dari pusat, pasti ada kebijakan dan instruksi ya, gitu. Saat ini supaya tersentral itu biasanya dari pusat somasi itu, ya. Mungkin dengan sistem yang sekarang ini bisa, karena walaupun cabang yang akan mengirimkan, tapi si legal ini mengetahui, dan ketika somasinya ini berkembang nantinya dari data menjadi pun sekalipun ya, itu tim legal itu sudah in charge dan monitoring proses-proses per akun ini, gitu. Kalau yang dulu mungkin Bu Lita atau teman-teman yang lain kan kita masih manual somasi, sehingga lebih banyak tersentral atau terinstruksi di tim legal bahwa yang buatin somasi untuk nomor pinjaman sekian, untuk real hari yang sekian, seperti itu kan? Ya, mungkin dengan sistem yang seperti ini yang kita sudah buat ya kan, ketika memang instruksi itu bisa terjadi atau kebijakan dari pusat itu bisa keluar, tinggal menginstruksikan atau memberikan kebijakan di cabang, buatkan cabang ya kan secara tiap bulannya bila akun masuk 90A buatkan somasi ya kan. Nah, itu instruksinya ke cabang. Nah, itu. Jadi hanya akun cabang terkait. Gitu. Nah, si cabang ini proseslah ke sistem ini, ya kan, dan dia tinggal cetak dan cabang pula yang mengirimkan, karena di instruksinya ini cabang, gitu, ya.
Nah, seperti itu untuk biaya-biaya pengiriman apa segala macam ya. Gitu. Terus yang kedua tadi biaya apa lagi ya? Ya itu Pak, pengaduan polisi. Oke. Ya, pengajuannya itu kan biasa sebelumnya kan dia bareng itu sama suratnya. Ya sekarang kan begitu kita masuk kan angkanya harus diterapkan di situ, berarti sebelumnya harusnya ada memo itu, sedangkan memo pembuatan itu barengan sama suratnya. Oke. Modul collection sebenarnya secara keseluruhan sudah selesai sampai proses legal ya teman-teman ya, ibu-ibu ya. Secara bisnis atau alur proses flow di collection sudah selesai. Ketika sudah selesai, saya akan masuk ke proses pengembangan biaya collection. Ya, mungkin yang saat ini kalian melihat biaya-biaya ini kita main tempel-tempel aja kan, gitu. Ya, seperti pengajuan biaya kepolisian itu diajukan dulu pengajuan biayanya, ya kan, baru proses, ya kan gitu. Nah, itu bisa jalan, ya kan, bersamaan, bisa jalan tidak bersamaan, ya. Tetapi nanti nextnya kita sudah atur di sistem, ya kan. Pengajuan biaya ini apa dulu yang diproses, ya kan? Pengajuan LP-nya dulu, ya kan. Ketika pengajuan LP-nya masuk ke kantor pusat istilahnya bukan approve sih, mereka bukan approve, ya kan. Mereka ini lebih fungsinya memberikan PIC-nya siapa yang akan incas nantinya pada akun tersebut, gitu ya. Nah, ketika legal pusat sudah memberikan, nah cabang baru berhak mengajukan biaya ini, ya kan, dalam sistem, ya kan. Pengajuan biayanya harus baru boleh jalan, misalkan seperti itu. Ya, itu kita lagi next terakhir pengembangan di biaya collection, ya. Seperti itu. Cukup dari saya, mungkin saya kasih gambaran pengertian ke depannya, terutama Bu Lita. Jujur ini masih bingung ini Pak, nggak bisa Mas. Yang bingung. Enggak, tapi berarti kan kalau misalkan sistem ini karena ini kan juga belum fix Pak, tetap kan yang manual aja kan, jadi tetap pengajuan seperti biasa itu aja kan. Kalau sistemnya ini sudah fix, baru kita jalan sesuai Mitralun kan. Oke, sistem ini sudah fix, saya sudah ketuk palu, tapi pengajuan biaya yang belum ada di sistem ini, ya, gitu. Pengajuan biaya kalian tetap masih proses manual, ya, gitu. Tetapi di situ ada angka atau inputan tentang biaya-biaya yang saya memang itu, ya, kalian mencantumkan nilai tersebut, ya. Yang di Inmo-nya itu? Yang di Inmo maupun di alur proses di sistem ini. Ya. Oh, meskipun belum di ACC gitu nggak apa-apa dicantumin aja Pak? Atau nunggu ACC-nya itu? Yang pasti nunggu ACC dulu lah, karena gitu. Tapi nanti ke depannya tidak seperti ini, alur proses di biaya, ya, gitu. Jadi pengajuan biaya yang manual ini saya akan stop, ya kan, saya akan buatnya di sistem. Jadi pengajuan biaya di kalian semua by system, sehingga ini akan nyambung ke proses-proses yang lain. Seperti misalkan, ya kan, kalian tidak bisa mengajukan LP kalau, ya kan, proses biaya dari pengajuan LP ini belum disetujui, misalkan seperti itu. Ya, tetapi sistem sekarang sudah bisa kalian ngajuin LP, gitu. Walaupun modul dari biaya collection terjadi, gitu. Tapi nextnya ketika pengembangan yang terakhir ini di collection itu adalah biaya, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi secara keseluruhan modul collection sudah selesai, tinggal biaya yang belum. Pak, biasanya kan kita kalau pengajuan biaya itu kan sekalian sama sukses fee-nya ya. Cuman untuk MPD-nya biasanya terpisah. Pertama sih kita kalau untuk pengaduan atau pelaporan 2 juta. Kalau misalkan sudah ketarik atau gimana dengan bantuan Pak Pol itu, otomatis kan kita
ngasih atau kirim MPD lagi buat yang selanjutnya itu toh, kan gitu. Nah, untuk yang pengajuan itu kita gabungin jadi satu seperti itu atau seperti yang lama, atau kita pisah-pisah. Yang pertama itu istilahnya yang ditulis di Mitra Loan itu apa hanya yang 2 juta itu yang untuk pengaduan aja atau plus success fee-nya? Oke. Di kita masukin yang sudah full ya success fee-nya untuk sementara, ya kan. Ini sifatnya ini belum fix seperti Pak Har berikan ya kan. Berapapun angkanya di situ, saya sebenarnya hanya ingin menampilkan saja ya. Gitu. Sementara fungsinya ya gitu. Tetapi nanti ketika memang modul biaya sudah saya create atau saya buat, ya kan, itu akan terpisah, ya. Jadi prosesnya yang sekarang ini lebih sederhana. Kalau yang sekarang kan ada izin prinsip, ada MPD, ya. Sebenarnya izin prinsip sama MPD itu pengertiannya sama. Oke, tetapi pintunya yang berbeda. Ya kan, pengajuan izin prinsip pintunya ke direksi. Pengajuan MPD melalui tim finance, accounting segala macam. Ya kan itu. Nah, tetapi fungsinya sebenarnya sama. Nah, dari situ saya akan sederhanakan nanti di sistem. Intinya ketika cabang input, ya kan, apapun biayanya. Ini gambaran ya, ini gambaran aja. Apapun biaya yang kalian input, ajukan segala macam, ya kan, itu akan nge-link sama nomor coaknya yang ada di akunting, sehingga akunting, ya kan, tidak lagi ya kan menginput, input udah di depan, akunting hanya tinggal approve, finance hanya tinggal bayar, gitu prosesnya nantinya di sistem, ya. Gitu. Jadi tidak ada lagi nanti prosesnya ini pengajuan insentif, pengajuan MPD. Ini intinya gambarannya mungkin yang kalian akan nanti pahami, saya juga akan nanti jelaskan juga ke kalian. Kalian nggak usah melebar-lebar seperti Bu Lita ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa kritis. Pokoknya intinya pengembangan di biaya itu nanti gambarannya seperti itu, Bu. Ya. Angka yang sekarang ini terbentuk ya kan adalah angka yang final. Kalau bisa dimasukkan angka final, ya kan angka keseluruhan. Gitu. Ya. Itu karena angka yang terinput di alur proses ini belum saya buat nge-link dengan coaknya di akunting. Gitu. Jadi manualnya tetap jalan, ini hanya Opang udah bagi-bagi THR, Opang. Iya, duitnya banyak banget Opang duitnya. Dia habis dikasih pesangon dia besok keluar. Oke. Balik lagi di sini ya. Pokoknya biaya yang ibu-ibu atau proses tetap ada izin prinsip, ada MPD tetap jalan, ya kan. Ketika sudah final angkanya, ya prosesnya maju ke sistem. Tetapi sistem juga yang saat ini, ya kan, kalian bisa ajukan dulu sistemnya tanpa uangnya, gitu. Ya. Gitu. Yang penting ini alur bisnisnya ya. Belum kita detail atau seakurat di proses biayanya belum ya, tetapi untuk alur proses bisnisnya sudah final seperti ini ya kan. Inilah modul collection nanti secara keseluruhan ya, dari proses deskol sampai proses di legal ya. Gitu. Oke, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, Opang klarifikasi duit apa itu, Bang? Bang, bawa headset kali. Oh iya. Oke. Terus yang lain? Yang lain, Bu? Ada yang mau tanya, Bu? Oke, nggak ada yang mau tanya? Nggak ada, cukup. Oke, cukup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tarik kesimpulan, ya kan? Saya bandingkan dengan proses manual kita sebelumnya. Bagi kalian, proses atau menu legal ini adalah hal yang baru,
ya. Yang sebelumnya kalian melakukan secara manual. Proses yang secara manual ini terkadang koordinasi antara cabang sama legal pusat tidak nyambung, tidak berjalan, sehingga ya kan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan ketika masuk ke pengadilan karena koordinasi secara keseluruhan tidak jelas, ya kan? Mungkin masing-masing antara cabang dan pusat ada kepentingan masing-masing. Tetapi sistem yang saya buat ini ya kan akan melakukan proses manual itu lebih baik lagi koordinasinya. Jadi setiap langkah hukum yang cabang lakukan ya kan kalian akan disupport oleh tim legal ya kan, itu akan disupport oleh tim legal yang nanti mereka akan incas ya kan. Makanya bentuk dari koordinasi antara cabang dan legal adalah di sistem ini. Itu aja. Silakan Pak Aris. Oke, Ibu-ibu kalau sudah ada yang tanyakan, ini kebetulan jam 3 nanti buat yang batch kedua nih. Jadi, oke silakan live meeting. Nanti untuk videonya kita kirim di grup ya Bu. Oke, terima kasih Ibu.